Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alaida. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hadis sebagai pedoman hidup. Hadis menjadi salah satu sumber utama ajaran agama Islam. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hadis tidak demikian. Perbedaan lainnya juga terletak pada proses periwayatannya. Al-Quran dilakukan oleh banyak orang sehingga mustahil mengandung dusta, sedangkan periwayatan hadis yang dilakukan secara mutawatir sangat sedikit dan sisanya hanya dilakukan secara perorangan. Lalu perbedaan yang lain yaitu Al-Quran hanya membahas tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran beragama secara umum. Al-Quran tidak membicarakan persoalan detail terkait teknis kehidupan yang ada di kehidupan sehari-hari. Sedangkan hadis didefinisikan sebagai perkataan atau akwal, perbuatan atau af'al, persetujuan atau takrir, dan sifat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Meskipun keduanya berkaitan erat, tapi antara hadis dan sunnah memiliki perbedaan penting yang harus kita sadari. Sunnah memiliki makna yang lebih umum dibandingkan dengan hadis. Hadis merupakan ucapan Rasulullah, sedangkan sunnah merupakan potret kehidupan dan kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya. Sunnah Nabi adalah peristiwa, sedangkan hadis adalah riwayat atau laporan cerita tentangnya. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian diwartakan atau diberitakan dari sahabat Rasulullah kepada generasi sesudahnya. Jenis-jenis hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih berarti hadis sehat. Artinya, periwayatannya benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis hasan artinya baik. Periwayatannya benar tersambung sampai ke Nabi Muhammad, tetapi ada permasalahan dalam kualitas manusia yang menyampaikannya, sehingga derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Adapun hadis dhaif itu artinya lemah, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam hadis sahih ataupun hadis hasan. Periwayatannya terputus dan tidak dapat dipastikan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa syarat hadis sehingga dapat dikatakan sebagai hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Maksudnya, setiap rawi dari suatu riwayat hadis bertemu langsung dari mulai awal sanad sampai akhir. Yang kedua, rawinya adil. Maksudnya, setiap rawi dari suatu riwayat hadis disifati sebagai muslim, balik berakal atau sehat, bukan orang fasik dan bukan pula mahrumul muru'ah. Yang ketiga, rawinya dobit. Maksudnya, setiap rawi dari suatu periwayatan hadis itu memiliki hafalan yang kuat, baik dalam hafalan berupa penalaran dan tulisan. Yang keempat, tidak syadz. Maksudnya adalah suatu hadis yang sikat menyelisihi hadis yang lebih sikat darinya. Yang kelima, tidak ada ilat atau cacat. Maksudnya, suatu hadis yang samar yang menyebutkan cacat terhadap kesohihan hadis tersebut bersamaan secara zohir itu bebas dari cacat. Apakah hadis palsu itu ada? Iya, ada. Awalnya, hadis palsu muncul sebagai respon atau reaksi ketidakpuasan sekelompok orang terhadap situasi politik yang berkembang pada saat itu. Selain menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mereka juga memanipulasi ucapan Nabi Muhammad, dan hal itu terus-menerus terjadi sampai dengan masa Ali bin Abi Thalib. Hadis palsu yang marak di masyarakat itu isinya adalah untuk menjatuhkan lawan. Dalam memahami hadis, ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode tekstual, atau metode memahami hadis menurut yang tertulis secara verbatim tanpa mengaitkannya dengan situasi ketika hadis itu disampaikan. Yang kedua adalah metode kontekstual, yaitu metode memahami hadis dengan mengaitkan antara teks dengan situasi yang terjadi ketika hadis itu disampaikan.
Dari kedua metode tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai mahasiswa penting dalam memahami hadis baik secara tekstual maupun kontekstual. Seperti yang kita ketahui, hadis merupakan ajaran Islam setelah Al-Quran, dan tujuan dari hadis sendiri itu adalah untuk menjelaskan isi dan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, pemahaman kita terhadap hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.